Pidato Wakil Presiden Gibran Raka-Buming Raka jadi sorotan netizen. Masalahnya, bahasa Indonesia yang diucapkan Gibran dinilai sangat berantakan. Bahkan Gibran dinilai mirip anak putus sekolah yang tak paham tata bahasa dengan benar. Betapa tidak, Gibran menggunakan kata para berulang kali seenaknya saja. Padahal, para termasuk kata jamak. Karena itu, jejak pendidikan Gibran jadi dipertanyakan lagi. Seperti ini kutipan pidato Gibran yang mirip anak putus sekolah tak paham tata bahasa. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Yap, apa benar apa yang menjadi kehidupan wakil presiden melakukan kesalahan sedikit saja pasti akan jadi permasalahan besar di mata netizen. Nah, Wapres ini orang yang dinilai bahasa Indonesianya sangat berantakan. Kita lihat sendiri pada saat menghadiri konferensi besar Fatayat NU, Mas Wapres mencoba untuk berpidato dan hasil pidatonya menjadi sorotan para netizen karena dinilai bahasanya sangat berantakan dan patut dipertanyakan, Mas Wapres ini lulusan sekolah mana? Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak dulu bagaimana komentar-komentar para netizen ini terkait dengan apa yang menjadi kekonyolan Mas Wapres dalam pidatonya. Yang lagi dan lagi membuat para netizen betul-betul sangat-sangat geram. Langsung saja ke videonya. Halo. Halo. Kemarin ini Gibran membuka konferensi besar Fatayat NU 2024. Nah, yang menarik adalah pidato yang diucapkan sama Gibran, di mana dia menggunakan tata bahasa yang sangat berantakan gitu. Menyapa tokoh agama dengan para tokoh agama, para ibu, para bapak. Sementara kita tahu kata para sendiri berarti jamak. Bagaimana dia bisa menggunakan itu dengan kalimat seperti itu? Ya, untuk menggunakan bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia yang baik dan benar saja tidak paham, bagaimana kita bisa mengharapkan lebih ya? Apalagi untuk menguasai bahasa lain. Ya, tapi ini adalah wakil presiden yang kita punya. Nah, sementara kita juga paham bahwa Gibran punya agenda lain ya. Dia ingin maju di 2009 sebagai RI 1. Ya, rajinnya dia belusukan, bagi-bagi susu dan buku, lalu bagi-bagi bansos, mengatasnamakan Wapres Gibran gitu. Padahal anggaran juga diambil dari APBN. Ini adalah satu indikasi kuat yang mengarah ke situ. Nah, padahal seharusnya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh kementerian atau bahkan Pemda yang di bawahnya. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah Gibran di 2029 ya, untuk menjadi RI 1? Ya, cara yang ya kedengarannya seperti khayalan gitu ya, tapi memang ini yang harus dilakukan, yaitu dengan memberikan edukasi. Masyarakat ya, teman-teman harus rajin dan mau memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang lain, teman-teman kita yang lain, yaitu dengan memberikan kritik yang konstruktif ya terhadap kebijakan-kebijakan, ide-ide, mungkin gagasan-gagasan yang bertentangan dengan kepentingan publik atau ekonomi kerakyatan. Karena ini penting sekali dilakukan, meskipun nanti pasti banyak tantangan ya. Yang pertama ya sudah pasti dari buzzer-buzzer yang akan berusaha dalam tanda kutip ya nyebokin semua kesalahan, dan juga rendahnya kualitas pendidikan masyarakat kita, sebagian besar masyarakat kita. Tapi inilah yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat pilkada Jakarta kemarin ya, saya rasa ini bukan hal yang mustahil. Tapi ya memang butuh effort dan kerja keras untuk melakukan ini. Dan juga kita harus waspada ya, jangan sampai kritikan-kritikan kita ini justru malah nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang punya kepentingan lain. Salam. Setiap konten-konten yang menampilkan Gibran, baik acara belusuan atau pidato sebuah event, saya selalu mencermati komentar-komentar di video itu. Banyak komentarnya yang inilah idola kaum dungu.
Saya itu jadi batin. Kenapa kalian katakan si Gibran ini idola kaum dungu? Apa alasan kalian? Bener nggak? Kalau kalian itu punya pemikiran atau pendapat, harus punya argumentasi. Apa coba? Apa argumen kalian Gibran itu kalau kalian anggap idola kaum dungu? Kalau saya tidak seperti itu. Saya tidak mengatakan Gibran ini idola kaum dungu. Saya lebih suka mengatakan Gibran itu Plongo jilid 2. Saya lebih senang mengatakan itu. Misal video ini. Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, terima kasih sekali dedikasinya itu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Saya sementara ini ruwet. Nah, dalam video itu Plongo jilid 2 Belum gitu. diingatkan oleh Plongo jilid 1. Saya lebih tertarik mengatakan Gibran ini Pelanga Plongo jilid 2. Jangan kalian katakan ini idola kaum dungu. Jangan dong. Walaupun kadang ya masuk akal sih, tapi kayak sarkas gitu loh kalimat. Diperhalus lah. Plongo jilid 2 gitu, kan lebih elegan. Didengar di telinga itu agak empuk gitu, nggak begitu keras. Idola kaum dungu, nggak boleh dong. Terakhir. Gibran merupakan wakil presiden termuda di sepanjang sejarah Republik Indonesia. Karena sudah dibantu oleh pamannya di MK ya, makanya bisa jadi yang termuda di bawah usia 40 tahun. Namun, faktanya itu bukan hanya yang termuda. Kayaknya sih Gibran ini juga menjadi wakil presiden yang terapes sepanjang sejarah Republik Indonesia. Karena sejak dilantik menjadi wakil presiden, seakan publik tidak pernah kehabisan bahan untuk menyoroti kegiatan dan kelakuan Gibran. Dari yang ngegas pencitraan hingga nggak mau pidato, sampai yang ngilang atau yang ngumpet di acara yang rame. Para netizen itu kan memang sangat awas ya, mata dan telinganya. Terutama kalau ada acara-acara di mana Gibran tampil sebagai wakil presiden. Sehingga hampir tiap hari ada saja video viral, seliweran di media sosial yang menyoroti kelakuan Gibran. Jadi memang apes mungkin ya. Atau kena banyak karma, karena banyak menyakiti orang sih. Contohnya saja ya, ketika rame-rame soal Gus Miftah yang mencemooh penjual es teh. Kasusnya itu kan sama sekali nggak ada hubungannya sebenarnya ya sama Gibran. Tapi yang namanya netizen ya, bisa aja menemukan benang merahnya dalam rekam jejaknya Gibran. Yakni bahwa Gus Miftah beberapa bulan lalu pernah mengaku kalau dia belajar etika dari Gibran. Sehingga para netizen pun bilang, pantas sekali hinaan yang diucapkan oleh Gus Miftah itu mirip dengan Pupu Fafa. Apa sebenarnya Gibran ini? Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan si Mas Gibran, Mas Wapres, bahkan dinilai sebagai wakil presiden yang cukup apes. Tapi Mimin beranggapan lain bahwa sebenarnya bukan Gibrannya yang apes, tapi rakyat Indonesia yang apes mendapatkan wakil presiden sekelas Gibran yang hanya mengandalkan pelanga-pelongo dan juga belusukan, bagi-bagi susu dan sebagainya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang sangat bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.